Halo teman-teman, apakah kamu pernah bertanya-tanya mengapa ada orang yang hidupnya kaya raya, sementara ada yang hidupnya pas-pasan atau bahkan miskin? Apakah itu hanya soal nasib atau ada faktor lain yang menentukan? Ternyata, jawabannya adalah ada faktor lain yang sangat berpengaruh, yaitu rumus hidup. Rumus hidup adalah cara pandang, sikap, dan kebiasaan yang kita jalani sehari-hari yang akan membentuk masa depan kita. Orang yang hidupnya kaya dan sukses pasti memiliki rumus hidup yang berbeda dengan orang yang hidupnya miskin dan gagal. Rumus hidup kaya adalah rumus hidup yang mengoptimalkan potensi, menghargai waktu, dan mengelola keuangan dengan bijak. Sedangkan rumus hidup miskin adalah rumus hidup yang menyia-nyiakan potensi, membuang-buang waktu, dan menghambur-hamburkan uang tanpa perencanaan. Jadi, jika kamu ingin mengubah nasibmu menjadi lebih baik, kamu harus mengubah rumus hidupmu menjadi rumus hidup kaya. Bagaimana caranya? Silahkan simak 5 rumus hidup kaya yang akan saya bagikan di video ini secara mendetail. Yang pertama adalah menabung secara rutin dan selalu sisihkan uang dari penghasilan. Salah satu rumus hidup kaya yang paling dasar adalah menabung. Menabung adalah kegiatan menyimpan sebagian dari penghasilan kita di tempat yang aman, seperti bank, tabungan emas, atau deposito. Menabung memiliki banyak manfaat, antara lain, menabung membuat kita memiliki uang cadangan yang bisa digunakan untuk keperluan mendesak, seperti kesehatan, pendidikan, atau bencana. Menabung membuat kita memiliki modal untuk berinvestasi, yaitu menanamkan uang kita di instrumen yang bisa memberikan keuntungan di masa depan, seperti saham, reksadana, atau properti. Manfaat menabung selanjutnya membuat kita memiliki kebebasan finansial, yaitu kondisi di mana kita tidak tergantung pada penghasilan tetap, melainkan bisa hidup dari hasil investasi atau bisnis kita. Namun, menabung bukan berarti menyimpan semua uang kita tanpa menggunakannya sama sekali. Menabung adalah menyisihkan sebagian dari penghasilan kita, sekitar 10% hingga 30%, sesuai dengan kemampuan dan tujuan kita. Sisanya, kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, dengan catatan harus sesuai dengan prioritas dan anggaran yang kita buat. Rumus hidup kaya yang kedua adalah belanja sesuai kebutuhan. Belanja adalah kegiatan mengeluarkan uang kita untuk membeli barang atau jasa yang kita perlukan atau inginkan. Belanja adalah hal yang wajar dan perlu dilakukan, karena kita memang membutuhkan barang dan jasa untuk menjalani hidup. Namun, belanja juga bisa menjadi sumber masalah jika kita tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah barang atau jasa yang bersifat primer atau sekunder, yaitu barang atau jasa yang memang harus kita miliki atau gunakan untuk bertahan hidup atau meningkatkan kualitas hidup kita. Contoh pengeluaran uang untuk kebutuhan penting yang termasuk primer meliputi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Dan contoh kebutuhan sekunder meliputi biaya pendidikan, transportasi, komunikasi, dan hiburan. Sedangkan pengeluaran uang untuk keinginan di antaranya. Barang atau jasa yang bersifat tersier, yaitu barang atau jasa yang sebenarnya tidak harus kita miliki atau gunakan, tetapi kita inginkan karena alasan tertentu, seperti demi gengsi, tren, atau emosional saja. Nah, di sini perbandingannya, orang yang memiliki rumus hidup kaya, dia akan belanja sesuai dengan kebutuhan mereka dan tidak mudah tergoda oleh keinginan yang tidak penting. Mereka akan memprioritaskan kebutuhan primer dan sekunder dan hanya memenuhi keinginan jika ada sisa uang yang cukup. Namun, sebaliknya, orang yang memiliki rumus hidup miskin akan belanja sesuai dengan keinginan mereka dan tidak peduli dengan kebutuhan yang lebih penting. Mereka akan menghabiskan uang mereka untuk keinginan yang tidak penting dan mengabaikan kebutuhan primer dan sekunder. Rumus hidup kaya yang ketiga adalah jangan berutang untuk gaya hidup. Berutang
adalah kegiatan meminjam uang dari sumber tertentu, seperti bank, koperasi, atau orang lain, dengan janji untuk mengembalikannya beserta bunga atau imbalan lainnya. Berutang bukanlah hal yang buruk, asalkan dilakukan dengan tujuan yang benar, yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak atau untuk berinvestasi atau berbisnis. Berutang harus memiliki dasar dan tujuan yang benar. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan konsumtif seperti biaya pengobatan, pendidikan, atau renovasi rumah. Namun, berutang untuk investasi atau bisnis harus dilakukan setelah pertimbangan matang. Orang kaya, mereka bijak dalam berutang dan menggunakan uang. Ia cenderung memakai uangnya itu untuk hal yang positif dan produktif. Mereka mempertimbangkan manfaat atau keuntungan di masa depan yang lebih besar daripada bunga atau imbalan yang harus dibayarkan. Namun, berutang juga bisa menjadi berbahaya jika dilakukan hanya untuk memenuhi gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan. Misalnya, membeli ponsel terbaru, tas branded, makan di restoran mahal, atau liburan ke luar negeri. Ini berutang konsumtif. Hal ini hanya menambah beban keuangan kita tanpa memberikan manfaat di masa depan. Nah, jika kamu ingin memiliki kehidupan seperti orang kaya, sebaiknya hindari berutang hanya untuk gaya hidup yang tidak perlu. Ingatlah bahwa itu hanyalah tindakan yang bodoh dan merugikan hidup kalian selanjutnya. Rumus hidup kaya keempat, kurangi makan di luar. Makan di luar adalah membeli dan mengonsumsi makanan atau minuman di warung, kafe, restoran, atau hotel. Makan di luar boleh dilakukan saat bepergian, sibuk, atau ingin bersantai. Namun, terlalu sering melakukannya bisa boros dan tidak sehat. Ada kerugian jika orang sering makan di luar di antaranya. Mengeluarkan lebih banyak uang karena harga makanan di luar biasanya lebih mahal daripada di rumah. Selanjutnya, tidak bisa mengontrol kualitas dan kuantitas makanan. Orang kaya punya kebiasaan mengurangi makan di luar karena sadar itu boros dan tidak sehat. Mereka lebih memilih makan di rumah untuk menghemat uang, mengontrol kualitas makanan, dan melatih kreativitas dengan belajar memasak. Sedangkan orang miskin sering makan di luar karena tidak sadar akan boros dan tidak sehatnya. Mereka jarang makan di rumah karena malas memasak, tergoda oleh makanan enak, dan ingin bergaya hidup. Rumus hidup kaya yang kelima adalah harus punya rencana keuangan. Rencana keuangan adalah dokumen yang berisi tujuan, strategi, dan anggaran keuangan kita yang disusun secara sistematis dan realistis. Rencana keuangan memiliki beberapa fungsi, antara lain membuat kita memiliki tujuan keuangan yang jelas dan terukur, seperti menabung untuk membeli rumah, berinvestasi untuk pensiun, atau berbisnis untuk kemandirian. Rencana keuangan membuat kita memiliki strategi keuangan yang tepat dan efektif, seperti menentukan sumber penghasilan, mengatur alokasi pengeluaran, dan memilih instrumen investasi. Rencana keuangan membuat kita memiliki anggaran keuangan yang rinci dan disiplin, seperti menetapkan batas pengeluaran per bulan, mengevaluasi kinerja keuangan per triwulan, dan menyesuaikan rencana keuangan per tahun. Orang yang memiliki rumus hidup kaya pasti memiliki rencana keuangan yang baik dan teratur, karena mereka sadar bahwa itu adalah cara yang cerdas dan menguntungkan. Mereka akan membuat, menjalankan, dan mengawasi rencana keuangan mereka dengan serius dan konsisten. Nah, itulah 5 rumus hidup kaya yang bisa kamu terapkan mulai sekarang, agar masa depanmu tidak menjadi orang miskin. Ingat, rumus hidup adalah pilihan, dan pilihan adalah tanggung jawab. Jadi, pilihlah rumus hidup yang sesuai dengan impian dan harapanmu. Sebagai penutup, saya akan memberikan pesan inspirasi dan motivasi dari salah satu orang terkaya di dunia, yaitu Warren Buffett. Warren Buffett adalah seorang investor, pengusaha, dan filantropis asal Amerika Serikat yang memiliki kekayaan sekitar 100 miliar dolar AS.
Warren Buffett dikenal sebagai orang yang sederhana, hemat, dan bijak dalam mengelola keuangannya. Dia juga dikenal sebagai orang yang dermawan, yang telah menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk tujuan kemanusiaan. Berikut adalah beberapa kutipan dari Warren Buffett yang bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita. Jangan mengukur dirimu dengan apa yang kamu miliki. Ukurlah dirimu dengan apa yang kamu miliki yang tidak akan kamu tukar dengan uang. Harga adalah apa yang kamu bayar. Nilai adalah apa yang kamu dapatkan. Jangan simpan apa yang tersisa setelah kamu menghabiskan. Habiskan apa yang tersisa setelah kamu menyimpan. Jangan bergantung pada satu sumber penghasilan. Investasikan untuk menciptakan yang kedua. Jika kamu tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat kamu tidur, kamu akan bekerja sampai mati. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.